Bab 1155, Kak Siena. Di dalam pegadaian, Queen terdiam. Wanita itu akan pergi. Wanita itu tentu saja berarti wanita bergaun polos. Pihak lain sedang menunggu wanita bergaun polos pergi. Queen mendongak, alisnya berkerut dalam. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah sangat meremehkan klan Roh Suram. Ketua Sekte Pedang tidak ada di sini. Bisakah Sekte Pedang saat ini menghentikan klan Roh Suram? Bisakah? Awalnya, dia sangat percaya pada Sekte Pedang. Karena sekelompok kultivator pedang itu mengerikan. Belum lagi di area 5 dimensi ini, bahkan di tempatnya, mereka semua adalah kekuatan tingkat atas. Tapi setelah melihat wanita tadi, dia sedikit ragu. Awalnya, dia mengira Aro adalah orang yang paling memesona di era ini. Tapi sekarang sepertinya tidak. Pada saat yang sama, dia juga menemukan bahwa bakatnya tampaknya bukan apa-apa. Queen tersenyum kecut, benar-benar seperti kata pepatah lama, ada orang di atas yang lain, dan ada langit di luar langit. Kamu pikir kamu jenius, tetapi kamu tidak tahu bahwa ada orang yang lebih jenius darimu. Namun saat ini, dia masih memiliki jejak kesedihan di hatinya. Karena dia tahu bahwa dia hidup bukan karena keluarganya tetapi karena wanita bergaun polos. Jika bukan karena wanita itu, dia seharusnya sudah mati. Kerajaan Belantara. Pada hari ini, Aro yang sedang duduk bersila di dalam kamar tiba-tiba membuka matanya. Detik berikutnya, dia tiba-tiba berubah menjadi sinar pedang dan terbang ke langit. Tak lama kemudian, dia sampai di langit kerajaan Belantara. Di seberangnya, berdiri seorang wanita. Wanita itu tampak berusia 20-an, mengenakan jubah rami sederhana dengan pita di pinggangnya, yang membuat sosoknya yang sudah langsing semakin anggun. Rambutnya diikat dengan pita, dan dia terlihat sangat rapi. Secara penampilan, dia sangat-sangat biasa. Saat melihat wanita itu, Aro mengerutkan kening sejenak. Wanita itu memandang Aro dan berkata sambil tersenyum, "Yang mulia Aro, kamu pasti tidak akan setuju dengan apa yang ingin aku katakan, jadi kamu bisa menggunakan pedang kamu sekarang. Aku hanya akan memberi kamu satu kesempatan." Aro tidak ragu, pedang di tangan kanannya tiba-tiba melayang ke langit, sinar pedang menebas wanita itu seperti bintang jatuh. Saat pedang melintas, ruang hampa meledak inci demi inci, langsung musnah. Dan ketika pedang itu jatuh, pupil Aro tiba-tiba menyusut. Pedang abadi terjepit di antara dua jari. Wanita itu menjepit pedang Aro di antara kedua jarinya. Wanita itu tiba-tiba melepaskan kedua jarinya, dan pedang abadi terbang kembali ke depan Aro. Wanita itu memandang Aro dan berkata sambil tersenyum, "Ini bukan pedang terkuatmu. Karena kamu adalah seseorang yang sedikit aku kagumi, jadi aku akan memberimu kesempatan lagi." Aro memegang pedang abadi dan tiba-tiba menyeka ke arah tenggorokannya sendiri. Jelek. Dalam sekejap, tubuh Aro langsung menjadi ilusi, hampir langsung menghancurkan tubuh fisik. Jelas, dia ingin membunuh wanita di depannya dengan satu pedang. Di sisi berlawanan, mata wanita itu tiba-tiba tertutup perlahan. Di saat yang sama, ruang hampa di sekelilingnya tiba-tiba bergetar, seolah ada kekuatan yang mendekat. Pada saat itu, wanita itu mencubit ibu jari dan jari telunjuknya di depan wajahnya, dan seutas cahaya pedang tiba-tiba muncul di ujung jarinya. Di kejauhan, Aro tiba-tiba meraung, "Potong!" Untaian cahaya pedang itu tiba-tiba bergetar hebat, dan hendak melepaskan diri dari tangan wanita itu, namun kedua jari wanita itu tiba-tiba berkedut ringan. Bang! Cahaya pedang itu pecah dalam sekejap, dan Aro mundur. Pada saat yang sama, fisik tubuhnya langsung menjadi transparan.
Di kejauhan, wanita itu melirik Aro dan berkata sambil tersenyum, "Mulai sekarang, Nona Aro tidak boleh keluar dari kota ini, jika tidak akan ada lagi Aro dan kerajaan Belantara di dunia." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Di langit, Aro tiba-tiba menoleh untuk melihat. Pada saat ini, matanya penuh kekhawatiran. Wanita yang baru saja pergi, tingkatan alamnya telah mencapai alam penerobosan dan pemurnian. Alam penerobosan dan pemurnian yang berusia kurang dari 20 tahun. Jenius macam apa ini? Setelah wanita berbaju rami meninggalkan kerajaan Belantara, dia berada di langit berbintang ketika seorang wanita mendatanginya. Orang ini persis wanita yang pernah berhubungan dengan Mileye sebelumnya. Yina Guan membungkuk sedikit pada wanita itu. Sudah dipastikan, garis darahnya sama persis dengan garis darah kultivator pedang itu. Wanita berbaju rami itu tersenyum dan berkata, "Bagaimana kemampuan orang ini?" Yina Guan berkata dengan suara gelap, "Orang ini tidak sederhana." Wanita berjubah rami berkata dengan lembut, "Tentu saja tidak mudah." Yina Guan ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, "Jika Nona bergerak, membunuhnya akan menjadi hal yang mudah." Wanita berjubah rami itu melirik Yina Guan, "Apakah kamu tahu mengapa klan roh suram kalah telak saat itu?" Yina Guan menundukkan kepalanya sedikit dan tetap diam. Perempuan berjubah rami itu berkata pelan, "Alasan nenek moyang gagal total waktu itu adalah karena sombong. Sejak keluar dari kampung halaman hingga seluruh alam semesta, mereka tidak pernah gagal dan menjadi lebih kuat. Justru karena ini mereka menjadi sombong. Jika mereka menyelidiki pria berbaju biru dengan hati-hati, klan roh suram tidak akan menderita kekalahan yang menyedihkan." Berbicara tentang ini, dia memandang Yina Guan, "Kamu harus menghargai lawan manapun, meremehkan lawan akan membuatmu tertimpa bencana selamanya." Yina Guan ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Para leluhur tidak pernah mengira bahwa kultivator pedang berbaju biru itu akan begitu kuat." Wanita berjubah rami itu berkata sambil tersenyum, "Jadi, sebelum wanita bergaun polos itu pergi, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tidak bisa membuat kesalahan yang kita buat sebelumnya." Yina Guan berkata dengan suara gelap, "Nona, apakah wanita bergaun polos itu benar-benar kuat?" Wanita berjubah rami perlahan menutup matanya. Jika dia tidak pergi, klan roh suram tidak akan keluar dari dunia spiritual roh suram dalam kehidupan ini. Untuk kata-kata itu, Yina Guan terkejut. Setelah beberapa saat, wanita berjubah rami berkata dengan lembut, "Sampaikan bahwa tanpa perintahku, tidak ada yang bisa keluar dari dunia spiritual roh suram, tidak ada yang boleh mengincar Mileye. Sebelum wanita itu meninggalkan 6 dimensi, yang berani mengganggunya, aku akan membunuhnya." Yina Guan memberi hormat sedikit dan diam-diam mundur. Di arena, wanita berbaju rami memandang ke kedalaman langit berbintang. Dengan penglihatannya, dia masih bisa melihat wanita bergaun polos itu. Setelah sekian lama, wanita berjubah rami tiba-tiba bertanya, "Kamu seharusnya membunuhku. Kalau tidak, kalau beri aku waktu, aku akan membunuhmu." Dan di suatu tempat jauh di langit berbintang, wanita bergaun polos itu tiba-tiba berhenti. Dia menunduk, matanya penuh penghinaan, "Aku akan memberimu 100.000 tahun." Setelah berbicara, dia langsung menghilang ke kedalaman langit berbintang. Di langit berbintang, Mileye dan Tetua Gu terbang dengan pedang mereka. Sepanjang jalan, Mileye tampak bermartabat. Karena dia selalu merasa bahwa kali ini segalanya tidak sesederhana itu. Sekitar 1 jam kemudian, Mileye tiba-tiba merasakan jiwa pedang yang kuat. Dia melihat ke atas, ada gunung tidak jauh dari sana. Di atas gunung, pedang terbang dari waktu ke waktu dan langsung menuju ke kedalaman langit berbintang.
Mile Ye menatap Tetua Gu, dan Tetua Gu berkata dengan lembut, "Ini wilayah pedang." Wilayah pedang. Sambil berbicara, Mile Ye dan Tetua Gu datang ke puncak gunung, dan mereka muncul di depan aula besar. Di depan aula besar, Mile Ye melihat patung pria berbaju biru lagi. Saat ini, Lili muncul di sebelah Mile Ye, dan dia melihat si kecil putih di bahu pria berbaju biru. Tetua Gu memandang Mile Ye, "Ayo masuk." Mile Ye mengangguk, dan keduanya hendak masuk. Pada saat ini, Lili tiba-tiba berlari ke patung pria berbaju biru. Dia menginjaknya dengan ringan dengan kaki kecilnya, dan lantai batu biru tiba-tiba retak. Lalu dia mengulurkan pecahan batu dan mengeluarkan kotak putih kecil. Mile Ye dan Tetua Gu tercengang. Lili berjalan ke arah Mile Ye dengan kotak di tangannya, dan berkata sambil tersenyum, "Kakak, lihat kotak." Mile Ye memandangi Tetua Gu, dan Tetua Gu berkata dengan suara yang dalam, "Aku tidak tahu." Mile Ye memandang Linsi, "Bagaimana kamu tahu ada kotak di bawah sini?" Lili menunjuk si kecil putih di kejauhan, dia memberitahuku secara diam-diam sebelumnya. Mile Ye. Tetua Gu tersenyum kecut, ternyata dia. Mile Ye melihat ke arah Tetua Gu. Tetua Gu terkekeh dan berkata, "Si kecil suka bermain-main dengan hal-hal ini, bagaimanapun, dia eksentrik. Untungnya, ada ketua sekte dan nyonya ketua sekte, kalau tidak, si kecil bisa mengambil semua barang dari sekte pedang untuk bermain sampai hilang. Dia benar-benar nakal." Mile Ye tersenyum dan berkata, "Nakal." Tetua Gu mengangguk. Mile Ye. Setelah beberapa saat, Tetua Gu membawa Mile Ye menuju aula. Dan Lili dengan gembira kembali ke menara penjara alam dengan kotak di tangannya. Kotak. Lili memeluk kotak itu dan mulai bergumam. Setelah Mile Ye mengikuti Tetua Gu ke aula, tidak ada seorang pun di aula. Tidak hanya di aula utama, seluruh sekte pedang sepi. Tetua Gu berkata dengan suara berat, "Mereka semua seharusnya berada di pintu masuk dunia spiritual roh suram. Ketua muda sekte tunggu di sini sebentar, aku akan segera kembali." Setelah berbicara, dia berbalik dan berubah menjadi sinar pedang dan menghilang ke kejauhan. Hanya Mile Ye yang tersisa di aula. Mile Ye bangkit dan berjalan ke pintu masuk aula utama. Dia melihat ke kejauhan dan menggelengkan kepalanya, tidak ada seorang pun di sekte pedang. Apakah mereka tidak takut seseorang akan datang dan mencuri sarang? Pada saat itu, sinar pedang tiba-tiba mendarat di depan aula pedang, cahaya pedang itu menyebar, dan keluarlah seorang kultivator pedang wanita. Ketika kultivator pedang wanita itu melihat Mile Ye, dia sedikit terkejut. "Siapa kamu?" Mile Ye berkata, "Mile Ye. Mile Ye." Kultivator pedang wanita mengerutkan kening, "Aku belum pernah mendengarnya. Belum pernah dengar sebelumnya." Mile Ye berkedip, lalu berkata, "Aku ketua muda sekte kalian." Wanita itu menatap Mile Ye. Sekte pedang hanya memiliki ketua sekte, tidak pernah ketua muda sekte. Apakah ketua muda sekte ini kamu angkat sendiri? Wajah Mile Ye muram. Di dimensi kosong, tetua penjaga makam yang sedang menyapu makam tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan tidak jauh di depannya, seorang wanita berjubah rami berjalan ke arahnya. Tetua penjaga makam mengernyit saat melihat wanita berjubah rami itu. Wanita berjubah rami berjalan menuju sebuah makam. Dia melirik ke arah makam tersebut, dan berkata sambil tersenyum, "Aku dengar Linsi Ye ada di makam ini, aku ingin mengundangnya ke klan roh suram sebagai tamu." Sambil berkata demikian, dia menoleh untuk melihat tetua penjaga makam, "Mau menyerangku? Coba saja." Tetua penjaga makam menggelengkan kepalanya, "Aku tidak akan menyerangmu. Silakan." Wanita berjubah rami itu mengangguk, dia melihat ke arah makam,
dia sedikit menekuk jarinya dan menembakkan cahaya putih ke arah makam. Tepat ketika cahaya putih hendak menerjang makam, tiba-tiba terdengar suara dari dalam makam, "Siapa yang berani mengganggu kakakku?" Saat suara itu turun, kepalan kecil tiba-tiba menghantam cahaya putih. Bang! Cahaya putih itu langsung pecah. Bersambung.